legenda Putra Langit, tahta singgasana Pangkon Bewana. Masih ingatkah saat Raja Wali mencoba menyelamatkan hidup Racana? Ia menyalurkan pernapasan sejati dalam tarung seru di Sungai Pimanjang. Pertolongan ini membuahkan rasa sayang di hati Racana pada si penolong. Di saat lain, dalam huru-hara di negeri tak bertuan, Racanalah yang sebaliknya menyelamatkan Raja Wali. Raja Wali disembuhkan, namun disakiti pula dengan ditanamkan ulat beracun dalam tubuhnya. Tujuan Racana cuma satu, kelak Raja Wali harus mencarinya lagi. Sungguh tak tahu diri aku ini. Ia putra seorang pangeran, sedangkan aku, sang bijaksana, mengapa aku dipertemukan dengannya? Bukankah aku kini tak sanggup menghalau wajahnya itu dari kalbuku? Apa yang membuatmu sampai sedih begini cucu? Katakanlah. Tidak nenek, tidak, aku baik-baik saja kok nek. Aku jatuh cinta pada orang yang tak pantas ku cintai. Siapa itu? Siapa yang berani meremehkanmu itu? Dia pemuda terhormat, pemuda bangsawan, masa bodoh. Dia harus segera menikahimu. Jangan memaksa nenek, mengapa pula diwajibkan mencintaiku? Sebentar lagi ia tiba, aku tak boleh memperhatikan kegusaranku. Cintanya tampak tulus sekali. Permata hatiku, nenek sayang sekali padamu. Tak kubiarkan seorang pun menyakiti hatimu. Ia pemuda berakhlak tinggi, tak bakal menyakiti hatiku. Iya, kau membuat penasaranku saja. Siapa sih dia itu? Sujud nenek, Panglima Penasehat datang. Penasehat, kok, pasti urusannya mendesak. Hari sudah larut begini. Terimalah salamku nenek. Aku diutus Baginda untuk menghukum abis Raja Wali, Sinengat, Pawaka, Winesi dan Ki Gait. Bukan hal yang terlalu sulit bagiku. Raja Wali masih mentah, 4 lainnya tidak terlalu tangguh. Anak-anak, kalian semua menyebar ke segala penjuru kota. Temukan orang-orang yang namanya ku sebutkan tadi. Cepat, baik, kita lihat sebentar keadaan Cadas Arang dulu. Apapun halangannya, dia sudah bertekad menguasai jurus sakti ayahnya. Namun bocah nakal ini tak kenal sama sekali situasi penjagaan ayahnya atas kitab sakti itu. Waduh, tubuhku terseret tanpa daya, kalau berkas sinar itu melenceng seiring matahari yang berangsur condong ke arah barat. Lalu tepat tiba waktunya ketika sinar matahari tiba di atas kitab itu. Oleh cahaya itu, Arang melihat ada sebuah benda kecil dan unggas ajaib yang menggigit ujung tali pengikat kitab. Kalau saja aku bisa menggapai unggas ajaib itu. Segera ia menghimpun segenap energi untuk mencapai kitab itu. Kristal penenang itu syarat energi dalam mulut Cadas Arang meluncur deras. Tembakan jitu itu sungguh mematikan. Gigitan mengendur sehingga kitab itu pun terjatuhlah. Situasi berubah total ketika kitab sakti terjatuh. Cadas Arang kembali memperoleh kemerdekaannya. Alam hayal itu sirna meski keterkejutannya hampir tak pernah habis. Astaga, impianku, nyaris aku mati gara-gara menginginkanmu. Kalau saja sinar matahari itu tak membantu aku. Sungguh anugerah bagiku. Aku telah disuratkan untuk melebihi kesaktian ayahku sendiri. Hahaha. Aku mesti mencari tempat untuk berlatih dengan bebas. Hihihi, Cadas, kau memang sedang amat mujur. Cepat telaah isi bab 7. Bab 7 meditasi tulang. Bab ini berisi melulu gambar dan bahasa sandi. Aku tak paham, mari ku bantu kau memahaminya nak. Begitu Dewa Penolong menjulurkan tangannya, kitab itu tersedot. Wah, sandi dan gambar ini adalah intisari keseluruhan kitab. Hati Sayap Malam sebenarnya kebat-kebit girang tak karuan. Kok aku jadi curiga pada dia? Hahaha, tawa itu menyibakkan jati dirinya. Siapa kau sesungguhnya? Hurai, usahaku berhasil. Seharusnya ayahmu menamaimu si tolol. Manusia paling tolol di dunia. Kembalikan, kejarlah kalau mau tolol. Ilmu ringan tubuhku ini yang terbaik di jagat ini. Ayahmu pun tak sanggup menandingiku. Selamat bersenang-senang dengan hukuman ayahmu ya. Kurang dari 1 mil, ia sudah kehilangan jejak Sayap Malam. Bagaimana aku bisa tertipu mentah-mentah begini? Kitab itu nyawa kedua untuk ayahku. Bagaimana aku bertanggung jawab padanya sekarang? Hukuman bagiku pasti jauh lebih berat. Mungkin lebih dari 1 bulan. Sayap Malam pasti memberikannya pada kakak seperguruannya di Gunung Sayap Naga.
akan ku rebut kembali kitab itu. Tak bisa kutemui ayah dengan tangan kosong. Penyesalan memacunya mengejar sayap malam. Sadarkah dia bahwa kebodohan sering ditebus lebih mahal daripada sekedar penyesalan? Ibu kota, kebimbangan sedang mengeluti alam pikiran Raja Wali. Aku tak bisa memastikan apa yang akan ditimpakan padaku oleh Raja Zof. Kudengar ia seorang raja yang lalim. Ia membayangkan dirinya ditawan oleh seorang raja lalim. Namun kegetaran tak mendekatinya. Yang datang adalah rasa tertantang. Sudah berkali-kali aku lolos dari siksaan. Aku tak boleh merasa yang ini lebih menakutkan. Kalau aku mundur, nama baik ayahku tercemar bukan? Nasib benteng barat pun tergantung di pundakku. Aku tak inginkan negeriku dihancurkan olehnya. Ada Racana di istana, bisakah aku swadia? Kalau racun ulat itu tak dikeluarkan dari tubuh kau akan menderita lagi. Begitu kata Racana saat itu. Mumpung masih ada waktu, aku singgah dulu di Wisma Kemuning. Siapa tahu bisa jumpa Nenek Jempati. Ayo, kita harus tiba di ibu kota sebelum senja. Tak ada yang mengenali bocah benteng barat ini, tenang saja melangkah masuk. Untuk kepastiannya, Raja Wali banyak bertanya pada pejalan kaki. Jalan saja terus, belok kanan, cari bangunan bertuliskan Wisma Kemuning. Orang mulai memadati jalan ketika tirai senja perlahan turun. Setelah setengah jam kemudian mereka tiba di Wisma tujuan Raja Wali. Pasang terus, makin banyak peluangmu menang. Wah, bikin aku penasaran saja. Ketiga orang ini celingak-celinguk, pasti orang baru. Mencurigakan, Uban, bocah petir, kalian turun di sini saja ya. Kalian bersantai-santai, aku mau ke Wisma Kemuning. Dalam 1 jam aku belum muncul, berarti sesuatu terjadi padaku. Biarkan kami ikut bersama agar bisa saling membantu guru. Jangan, berbahaya, kalau kau datang sendiri, malah repot jadinya. Kalau aku tak muncul juga, cepat beritahukan pada para pejabat benteng barat. Bocah petir, jangan lari sana-sini, ikuti perintah Uban. Jangan lupa pesanku ya. Kau amati saja bocah yang masuk ke Wisma Kemuning itu. Yang 2 lainnya biar ku awasi. Siap, memang tak sedikit kaki tangan suku lembah kekelaman masa yang berkeliaran di sekitar Wisma Kemuning. Uban merasakan kegelisahan tak menentu dengan perginya Raja Wali. Setelah melangkahi beberapa jalan, ia masuk ke Wisma Kemuning. Mau menginap atau cuma ingin bersantai tuan? Aku ingin sua Nenek Jempati. Raja Wali, jantungnya berdetak tak karuan mendengar suara khas orang yang begitu dirindukannya. Raja Wali, alangkah rinduku Raja Wali, luar biasa rinduku padamu. Rindu, tahu tidak? Gadis itu mendekatkan dirinya di telinga Raja Wali. Jangan beritahu siapa dirimu. Ada musuh. Astaga, cucuku keterlaluan. Pasti dia sedang mabuk kepayang pada bocah itu. Bagi penasehat pemandangan itu biasa baginya, sebab demikianlah halnya sering terlihat di istana lembah kekelaman masa. Cepat, berkenalan dengan nenekku. Perlakuan Racana mengukir warna merah samar di pipi Raja Wali. Ayo, beri salam pada nenek dan penasehat. Senang aku jumpa nenek dan paman. Waduh, ganteng banget ya. Dan kekar sekali tubuhmu ini. Tak heran cucuku kesengsem mabuk kepayang. Parasnya paras seorang bangsawan. Tapi mungkin ia rakyat jelata. Siapa dia, nenek? Aku akan keluarkan racun di tubuhnya dulu. Tunggu, nenek mau bicara. Tolol, kalau kau keluarkan racun itu, nanti dia tak patuh lagi padamu. Dasar pemabuk asmara, janji sudah ku lepas. Aku bertanggung jawab atas kata-kata kunek. Oh, ternyata kau memang malah yang kena racun. Tapi dia terlalu ganteng untuk dilewatkan begitu saja, memang. Kalau sampai dia mengkhianatimu, dia akan rasakan pekerjaan tanganku. Jodoh tak bisa dipaksakan nenek. Kita lihat saja nanti. Aku mohon pamit dulu, silakan nenek bersantap. Hehehe, belum pernah kulihat laki-laki begitu mempesona seperti itu. Aku mau bersulang 3 gelas merayakan calon cucu begitu ganteng. Selamat, Racana tampak gelisah, ada yang tak beres. Menggandeng tangan Raja Wali, Racana bergegas memasuki istal di dekat situ, di belakang Wisma. Meditasi di sini? Tentu saja tidak, di sini ada dunia lain kok. Cuma nenek dan aku saja yang kenal tempat ini. Ruang bawah tanah ini ternyata dapur nenek untuk meramu racun.
Ruang ini luas sekali. Banyak terdapat guci keramik yang diletakkan di dinding. Gunanya, tempat penyimpanan ramuan. Ada satu guci raksasa di tengah ruangan. Waktu cuma singkat, tanggalkan bajumu. Bukankah obatnya untuk ditelan saja? Oh, tak semudah yang kau bayangkan. Kau mesti berendam di guci itu. Tunggu sebentar, ku ambilkan kayu bakar. Berapa lama aku harus berendam? Kurang lebih setengah jam. Tak usah terlalu terbuka Raja Wali. Kau sanggup di situ, makin lama terasa makin panas kan? Dan semakin segar terasa di badanku. Jangan khawatir, lebih panas lagi 100 kali lipatnya, aku masih sanggup kok. Kalau sudah kewalahan, berteriaklah. Tapi jangan minta tolong padaku ya. Hehehe, tak semudah itu kau merebusku. Makin panas makin baik. Racana membuka 1 dari 10 keranjang di situ. Astaga, begitu banyak yang harus kuminum. Banyak bicara kau, tutup saja matamu. Kecil-kecil sok pintar. Apa boleh buat, akan terasa gatal dan sedikit sakit, bertahanlah. Sakit dan gatal, astaga, ampun, sakit, gatal sekali, oh. Putra Cahaya Barat itu berteriak-teriak menjerit kesakitan sekaligus geli yang luar biasa, tak terbayangkan. Bertahanlah, lintah sakti itulah yang akan mengeluarkan racun dalam tubuhmu. Sakitnya bisa kutahankan tapi gelinya ini, Wisma santai. Duduk bengong memang paling menyebalkan. Begini terus, aku bisa gila. Bocah petir, bagaimana kalau kita bersenang-senang sedikit di sana itu? Kalau kau bengong, tinggal saja duduk di situ. Minggir, numpang lewat, bocah cilik itu mengganggu saja. Ini permainan apa? Dan bagaimana cara mainnya? Gampang, kau dibayar lipat 2 kalau bisa menebak tepat di mana kerang diletakkan. Kemarin banyak yang memang sampai bisa beli sawah segala. Membeli sawah, yah memang itu mauku. Hei Pak, ikuti aku, percaya sajalah. Wah, penakut, kalau dia menang, baru hebat. Ini 20 tael, kau sanggup? 20 tael, pasti. Bagus, lebih banyak lagi juga tak masalah. Perhatikan Bung, jangan hilaf mata. Uban memperhatikan dengan mata sampai melotot. Dia pendatang baru, korban paling empuk. Lihatlah, ada lubang di dekat tudung itu yang begitu dekat dengan tangan penggeraknya. Percayalah, karang itu ada di tengah-tengah. Sungguhkah? Aku pasang 1 tael saja. Melihat Uban begitu penuh keyakinan, yang lain tergerak percaya. Berhenti, tudung segera kami buka. Buka, maaf Bung, kosong. Sok yakin, terbanglah 20 taelmu. Kau pikir kau cerdas sekali ya? Pintar menebak, begitu. Lihat, tidak di tengah, tidak pula di kanan. Nah, supaya kalian puas, lihat baik-baik. Bandar meletakkan kerang di sebelah tudung terakhir benar-benar terbuka. Kalau saja tadi kau pilih yang ini, beruntung sekali kau. Ayolah, pasang lagi. Silakan pasang agar yang hilang tadi kembali. Ini 1000 tael, habis-habisanlah aku ini. Kau pikir aku kalah gesit darimu ya? Anak ini benar-benar tolol. Aku pasang untuk yang di tengah, silakan mulai bergerak 1 tangan saja. Waduh, terbongkar rahasiaku. Benar, kerang masih di tangannya. Lihat itu, buka tudungnya. Tepat, itu kerangnya. Aku menang. Kau mencoba menipu kami bocah. Kau menolak membayar. Kami ini anggota pengawal ibu kota. 200 tael saja bukan masalah. Tapi kau sudah memukul tanganku. Kalau bersikeras tak mau bayar, terima hadiah dariku. Siapa sebenarnya anak kecil yang sangat pemberani itu? Waduh, Uban bikin masalah. Bocah petir yang setia kawan ini tentu saja bergerak membantu. Cuma pengawal saja, aku ini murid Pangeran Putra Cahaya Barat tahu. Mau bayar tidak? Putra pangeran ada 2, yang mana yang kau maksud bocah? Guruku adalah Raja Wali yang mengemparkan negeri tak bertuan itu. Waduh, aku kelepasan kata. Cepat ringkus 2 bocah ini. Cepat, hehehe, Raja Wali ada di sekitar sini. Aku harus memberitahukan Nenek Jempati dan penasehat. Kalau kau terus melawan akan ku gerogoti akal pikiranmu. Bukan cuma sakit bocah, kau bakal jadi manusia bodoh. Jangan harap aku bakal takluk, roh jahat jabrik.
Cahaya kunang-kunang, bagaimana menyaingi terangnya rembulan. 2 hari sekali Candaka dan Samara datang membesuk tuannya. Tuan muda membutuhkan penghiburan. Kami tahu benar, beliau tak pernah membutuhkan penghiburan macam itu. Kalian sudah tak mengenali tuan kalian. Tanyakan sendiri pada tuan kalian. Mohon bertemu tuan muda. Keheranan menyelimuti 2 pengawal setia itu. Sebuah wajah yang jauh dari bersih dan murni seperti awalnya Kamarastra. Benarkah tuan memerlukan penghiburan? Apakah aku tak salah lihat? Yah, aku memerlukannya, bantulah aku. Kepedihan merayapi hati mereka. Apa yang terjadi pada Kamarastra? Ya tuan muda, kita tinggalkan dulu keheranan di dada Candaka dan Samara. Kita kembali menengok keadaan Wisma Kemuning. Penakut di arena judi itu hendak melapor pada Nenek Jempati dan penasehat. Uban dan bocah petir mencoba mengatasi pengeroyokan. Semoga Nenek Jempati tak marah oleh kurangnya kewaspadaanku. Nenek, tuan penasihat, Raja Wali ada di sekitar sini. Kapan tibanya? Lalu kini di mana pula dia? Di mana bocah yang kusuruh kau awasi tadi? Ia pergi bersama Nona Kembang Cilik. Apa, Racana? Jadi Raja Wali itukah yang bersama si Racana? Habisi saja dia Nek. Selera si Racana sungguh tinggi. Repot. Ini cinta pertamanya. Memang sangat sulit menolak sosok seperti Raja Wali. Aku sendiri belum pernah melihat pemuda seganteng itu. Melihat gelagatnya, si nenek ini bakal melindungi cucunya. Perintah Baginda, habisi si Raja Wali. Keluarga kami telah berhutang budi banyak pada Baginda Pangkon Bewana. Kalau aku membangkang, bagaimana keturunanku nanti? Biar si Racanaku carikan sendiri jodoh seganteng Raja Wali nanti. Ikut aku. Dengan mengingkari isi hatinya sendiri, Nenek Jempati mengantar tamunya ke ruang ramuan obat. Berani kau membohongiku? Itu kan si Raja Wali. Raja Wali, ia sudah kabur. Bohong, kalau tak diserahkan juga, kau akan dihukum dengan racun. Hukumlah, sampai mati pun takkan kuhianati pemuda itu. Nenek tak bisa melindungi seorang pendusta sepertimu Racana. Katakan, maafkan aku Nek, ini bau penawar racun ulat. Raja Wali jelas sedang ada dalam guci ramuan itu. Raja Wali, tiar, tongkat itu terus menembusi dinding di belakangnya. Rupanya anak bangsawan itulah si Raja Wali itu. Dia Kaputra Cahaya Barat yang termasyhur itu. Secara spontan, Raja Wali menghimpun energi untuk mengusir lintah di badannya. Lintah ini membengkak dan berubah warna, berarti racun di tubuh bangsawan itu sudah habis. Pergi Raja Wali, gadis pengkhianat, kau mengorbankan keturunanmu. Kenapa kalian selalu memusuhi kami? Bukankah antara Benteng Barat dan suku Lembah Kekelaman Masa tak ada masalah? Kami tak sudi Raja Zof memiliki insan gaib dan insan gaib itu adalah kau nantinya. Kami harus mencegahmu dijadikan insan gaib. Memang kau harus mati anak muda. Nenek, tuntaskan lagamu. Bagaimana Raja Wali bisa mengatasi nenekku? Janganlah hancurkan hidupku Nek. Tidak, Pangkon Bewana adalah tuanku. Nek, aku tak ingin hidup lebih lama andai dia mati terbunuh. Ratap tangis ini meluluhkan hati tuanya. Penasehat tanpa aba-aba sudah membuka serangan. Sambil memeriksa kekuatan lawan Raja Wali menghimpun tenaga dalamnya. Keringat dingin bercucuran ketika pena besi senjata andalan penasihat melesat. Oleh pengalaman saja, maka Raja Wali bisa berkali-kali menghindar. Akhirnya, oleh kegesitan penasehat, tak urung penanya menggores Raja Wali. Luka luar itu tak berarti banyak bagi putra Benteng Barat ini. Semoga penasehat berhasil, sehingga aku tak hutang nyawa pada cucuku. Tak sulit menaklukkan bocah ingusan ini. Segera Raja Pena itu kehilangan dayanya. Alam semesta tanpa daya. Serangan penasehat gagal, malah membuka peluang untuk Raja Wali. Astaga, makin lihai saja dia. Jangan terlalu cepat gembira cucu. Kau belum kenal penasehat. Aku tak mau terus bertahan. Kini saatnya menyerang. Namun Raja Wali belum bisa mengukur kecepatan putar tubuh penasehat yang seperti gasing itu. Anak cahaya barat ini jatuh terpelanting. Aduh, pusing banget. Sekali lagi bocah. Pengalaman selalu merupakan guru terbaik bukan Raja Wali. Terbuat dari apa kepalanya, lantai pun hancur olehnya. Ya ampun, ada sesuatu kekuatan di topinya. Akan ku copot. Akan ku gempur topi lapisan luarnya dengan tapakku.
Dengan gerakan tipuan, tapak Raja Wali singgah di topi penasehat. Hup, berhasilkah? Copot, ayo copot, lepa aas. Ternyata ada logam unik untuk menutupi kepalanya. Jangan terkejut, terkejut mengundang lengah. Benar kan? Jelas bagimu sekarang bocah ingusan. Kungfunya aneh, aneh sekali. Tanpa bantuan nenek pun, aku amat mudah kalahkan pangeran ini. Hii, bara merah gerah. Penasehat kewalahan menghadapi tenaga dalam marah ini. Tak sempat menghindar, ia menyambut dengan kepalanya. Terjadilah kemudian adu tenaga dalam yang unik. Aku pasti menang, tenaga dalamnya tidak seberapa. Aku tak boleh mundur. Laga ini tak terpantau oleh Uban dan bocah petir yang sedang mengalami hal yang sama ini. Semuanya minggir, biar ku pamerkan tongkat ini. Tak, tongkat besi, ini makanan empuk untuk bocah petir. Bocah ini segera merapal energi listriknya yang menyengat. Bubar semua para pengeroyok itu. Hati-hati tolol, nyaris saja aku kesetrum juga. Maafkan aku, mereka bakal mencelakakan guru. Ayo, ke Wisma Kemuning. Hei, tunggu dulu, laga antara penasehat dan Raja Wali sangat seimbang kelihatannya. Kalau dilihat dari pengalaman, seharusnya penasehat menang. Jadi aku tak perlu turun tangan, tak perlu berurusan dengan cucuku. Lama-kelamaan tempurung baja di kepala penasehat mulai terbakar. Kalau tenagaku terus kutingkatkan, habislah dia. Benar, penasehat memang salah perhitungan pada bara merah gerah. Ia berusaha terus melepaskan diri. Air, ia membenamkan kepalanya ke air untuk mengusir api. Sulit rasanya mempercayai kehebatan anak kecil ini. Masa aku minta bantuan nenek? Memalukan saja, nenek, bunuh dia. Lencana komando adalah perintah langsung dari Baginda Pangkon Bewana. Nenek, jangan-jangan ini lebih hebat lagi. Jangan bertindak ceroboh, nenek yang setia pada kerajaan. Jangan berbuat kesalahan gara-gara tangisan cucu pengkhianat. Kalau kukorbankan kesetiaanku pada kerajaan, aku yang mati. Tapi, bunuh, nenek, menyingkirlah. Jangan nenek, aku mohon ampunilah Raja Wali. Nenek, kukunya memanjang seperti, perubahan wujud ini belum pernah disaksikan oleh putra benteng barat ini. Ia bengong heran. Kalau dari tadi aku menyuruh nenek turun tangan, aku tak sampai babak belur. Energi tapak yang dikemas Raja Wali secara sembarangan cuma menerpa bayangan. Astaga, ia gemuk tapi kegesitannya luar biasa. Beberapa jurus Raja Wali selanjutnya pun belum menyentuh nenek Jempati. Menyerah saja bocah, entah kapan datangnya, tiba-tiba saja rambut itu sudah melilit tangan Raja Wali. Nenek menghentakkan dengan rambutnya hingga pemuda itu tersungkur. Di saat kritis itu, Raja Wali merapal belawu segara. Maka, saat nenek terpukau, aku harus berbalik dan menyerangnya. Tapi sengatan akan mengakibatkan kenyerian luar biasa. Nenek menolehkan kepalanya sembari menyemburkan kabut racun 3 penjuru. Mata Raja Wali pedih, tak bisa dibuka lagi. Aku tahu pasti, kabut racun 7 penjuru sungguh mematikan. Nenek ini berusaha mengampuni pacar cucunya. Nenek, tunggu apa lagi sih? Didesak terus, ia jadi serba salah. Aku harus bagaimana ini? Jangan Nek, nenek akan tahu apa yang terjadi dengan lidahku ini nanti. Cepat, waktu kosong ini digunakan Raja Wali untuk mengeluarkan kristal laba-labanya. Kristal ini menawarkan racun apapun. Tak usah diributkan nyawa Raja Wali, tinggal separuh saja. Aku tak perlu lanjutkan. Ia mengisyaratkan aku untuk membunuh Raja Wali, supaya ia terhindar dari masalah dengan cucunya. Baik, penasehat merapal kekuatan penuh dengan tubuh berputar deras pada ketinggiannya. Kalau ia mati di tanganku, lembah kekelaman masa akan menghadiahku dengan penghargaan tertinggi. Aku membencimu seumur hidupku nenek. Cucu, tanpa berusaha melindungi dirinya sendiri, Racana menyerahkan dirinya untuk melindungi Raja Wali. Cucu, kenapa kau menyingkir Racana? Aku mencintaimu Raja Wali. Racana kembang cilikku, menyingkir, aku terlambat bukan kembang cilik. Cucuku, kembang cilik, oh cucuku tercinta, cucuku, kau, habiskan semangat hidupku. Pandangan yang sudah pulih itu mengantarnya pada sosok paras gadis yang tewas untuk melindunginya. Nenek Jempati masih terus berupaya mengalirkan tenaga dalamnya yang istimewa ke jantung kembang cilik. Raja Wali masih berdiri Nek, habisi,
Mementingkan jiwa cucunya, perintah ini tak terdengar sama sekali. Kau mau kabur? Hah? Mana telingamu Jempati? Perintahku bunuh dia. Dengan langkah tegap bersama mata yang basah, Raja Wali menghampiri penasehat. Terima pembalasanku. Saat itu Uban dan bocah petir sudah tiba di tempat. Ayo, masuk pelan-pelan. Saat itu terdengar ledakan keras dari dalam hingga keluar. Penasehat terluka parah. Itu musuh. Raja Wali marah oleh kematian Racana. Mau apa kau bocah petir? Kesetia kawanan bocah petir sulit dipahami oleh harimau Uban yang bandel. Dan inilah yang dilakukannya. Menyingkir kau bocah petir. Tapak ini mewakili arwah kembang cilik. Praak, namun racun yang ditebar nenek tadi mengaburkan pandangannya lagi. Ia jatuh tanpa daya. Guru, guru, beruntung bocah petir bertindak cekatan. Guru, nenek Jempati keluar dengan membopong jenazah kembang cilik alias Racana. Raja Wali hanya lemas. Ini berkat kristal yang segera bekerja menawarkan racun nenek Jempati. Bangkitlah guru, bagaimana Racana nek? Wajah kusut itu tak perlu menjawab sapa tanya Raja Wali. Nenek, bukan niatku mencederai cucumu kan? Gara-gara Raja Wali, cucumu nekat, bunuhlah dia nek. Raja Wali, kau telah membuat sengsara cucuku. Benar, lumatkan tubuhnya. Seorang nenek sakti telah kehilangan cucu kecintaannya. Bisa dibayangkan kemarahannya yang menggunung. Raja Wali, di pihak lain sedang lemas-lemasnya. Selanjutnya di Legenda Putra Langit 37. Sayap api di kawah lendut geni. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.